Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Vita Bella dari kelompok 4, kelas MJ102. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang transportasi dalam supply chain management. Dan ada rekan saya, Kak Tubagus M. Maulana Yusuf dan Kak Agus Rianto. Nanti kita akan dan akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kita. Untuk latar belakang, dengan adanya perdagangan bebas, maka semakin banyaknya barang yang masuk di mana sangat terpengaruh dengan transportasi yang merupakan salah satu faktor dalam ketepatan waktu yang mencerminkan seberapa cepat dan tepat produk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Manajemen rantai pasok memerlukan manajemen transportasi yang efektif dan efisien yang akan menghasilkan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Saat ini banyak sekali pilihan moda transportasi yang ada. Ini membuat manajemen transportasi memiliki banyak pilihan dalam keputusan manajemen transportasi, baik dari jenis moda transportasi, penyedia jasa transportasi, maupun tingkat pelayanan yang diberikan. Untuk rumusan masalah yang akan kita bahas, itu yang pertama tentang efektivitas dan efisien transportasi. Yang kedua, pemilihan jalur, rute, dan jadwal transportasi. Yang ketiga, biaya transportasi. Hasil penelitian dari permasalahan yang disebutkan di atas muncul dalam transportasi dapat mengganggu operasional bisnis. Berikut adalah beberapa masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam transportasi yang memegang peran penting dalam supply chain management. Yang pertama dari segi infrastruktur. Kondisi jalan yang tidak memadai dan pelabuhan yang kurang modern dapat menjadi kendala dalam distribusi produk di Indonesia. Banyak jalan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, berada dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini mengakibatkan waktu pengiriman yang lebih lama dan biaya transportasi yang lebih banyak lagi. Yang kedua, kurangnya kapasitas dan ruang penyimpanan. Kurangnya kapasitas dan ruang penyimpanan juga bisa menjadi kendala dalam proses transportasi. Hal ini sering terjadi karena selama lonjakan permintaan, pengelolaan ruang penyimpanan yang tidak optimal, dan kebijakan zonasi yang tidak tepat. Selain itu, pengelolaan gudang, kendaraan pengangkut, dan fasilitas distribusi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan ruang yang tersedia. Selanjutnya, pengelolaan armada. Beberapa masalah utama yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam pengelolaan armada antara lain kesulitan melacak armada, yang sulit memantau perilaku pengemudi, utilisasi aset yang tidak optimal, perawatan armada yang tidak terjadwal. Selanjutnya, tentang keamanan. Beberapa ancaman dan risiko yang dapat mengganggu kelancaran pengiriman barang mempengaruhi efisiensi operasional serta merugikan reputasi perusahaan antara lain pencurian barang, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, serta risiko teknologi. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, hasil penelitian, data, dan fakta. Studi kasus analisis sistem transportasi logistik di Kota Parepare dapat kita lihat sebagai berikut. Pembahasan, landasan teori, transportasi dalam supply chain management. Transportasi merupakan salah satu komponen fundamental dalam supply chain management yang berfungsi sebagai penghubung antara berbagai tahap distribusi barang, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Lalu efektivitas transportasi dalam SCM. Efektivitas transportasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti moda transportasi, manajemen armada, infrastruktur, dan perencanaan distribusi. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan karakteristik barang, tujuan pengiriman, dan kebutuhan pelanggan dalam menentukan moda transportasi yang optimal. Lalu strategi transportasi dalam SCM, strategi transportasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan. Analisis tantangan transportasi dalam SCM. Transportasi dalam SCM menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efisiensi operasional. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan yang rusak, kemacetan, dan keterbatasan fasilitas pelabuhan. Untuk mengatasi tantangan dalam transportasi SCM, beberapa solusi strategi berbasis teknologi dapat diterapkan. Salah satu solusi utama adalah digitalisasi transportasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan logistik. Teknologi seperti GPS, Internet of Things, dan Transportation Management System memungkinkan perusahaan untuk memantau armada secara real-time, merencanakan rute yang optimal, dan mengelola jadwal perawatan armada dengan lebih baik. Selain digitalisasi,
investasi dalam infrastruktur transportasi juga menjadi faktor penting. Studi kasus Kota Parepare sebagai contoh penerapan strategi transportasi dalam SDM. Studi kasus di Kota Parepare menunjukkan bahwa moda angkutan dalam volume lebih kecil, di bawah 15 ton, memiliki waktu tempuh lebih singkat, di bawah 1 jam. Kesimpulan dari uh, paparan ini yang pertama yaitu transportasi merupakan salah satu elemen kunci dalam SCM yang menentukan kelancaran distribusi barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Efisiensi transportasi tidak hanya mempengaruhi biaya logistik, tetapi juga tingkat kepuasan pelanggan dan responsivitas rantai pasok terhadap perubahan kebutuhan pasar. Namun, implementasi transportasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitas SCM. Infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan yang rusak, kemacetan, dan keterbatasan fasilitas pelabuhan menjadi salah satu penghambat utama dalam distribusi barang. Kondisi tersebut memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Saran dari yang pertama itu untuk mengatasi tantangan ini diperlukan langkah strategis yang terintegrasi. Digitalisasi transportasi melalui penggunaan teknologi seperti GPS, Internet of Things, dan TMS menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan transportasi. Perusahaan juga perlu mengembangkan strategi manajemen gudang yang lebih efisien, termasuk pemanfaatan teknologi seperti sistem manajemen gudang atau WMS. Selain itu, investasi dalam infrastruktur seperti perbaikan jalan, modernisasi pelabuhan, dan pengembangan terminal logistik perlu diprioritaskan untuk mendukung efisiensi rantai pasok secara keseluruhan. Pendekatan kolaboratif antara pelaku rantai pasok, seperti produsen, distributor, dan penyedia jasa logistik, juga menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Dengan berbagai data dan sumber daya, perusahaan dapat mengurangi biaya logistik dan mempercepat waktu pengiriman. Selain itu, pengelolaan risiko melalui strategi mitigasi dan penerapan teknologi keamanan dapat membantu perusahaan menghadapi ancaman keamanan dan bencana alam. Dengan mengadopsi solusi berbasis teknologi, investasi strategis, serta kolaborasi antar pelaku rantai pasok, perusahaan dapat menciptakan sistem transportasi yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan di era perdagangan bebas. Transformasi ini akan menjadi fondasi utama untuk membangun rantai pasok yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Dari saya tuh Bagus Emol Yusuf dan rekan-rekan saya ada Agus Rianto dan Desi Vitabella. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.